Baik, kita masuk dalam khotbah ya. Judul khotbah saya adalah Harmoni Kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, tahun ini apa? Menurut Sio, menurut kata orang apa? Tahun apa? Tahun kelinci. Kelinci, ya, kelinci. Bapak Ibu, banyak orang yang ada beberapa WA yang kirim ke saya kiranya tahun kelinci ini bahwa berkat, damai sejahtera dan sebagainya, ya, bahwa sukacita, kebahagiaan, kesuksesan itu menurut prediksi ya tahun kelinci. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai harmoni, berarti kita berbicara mengenai keselarasan, ya, harmoni Bapak Ibu, senada, ya, keindahan, keakraban, kerukunan, sukacita, ada keselarasan, namanya harmoni. Ya, kalau kita bicara mengenai harmoni, otomatis tidak lepas dari harmonis. Ya, harmoni, ya, itu berbicara mengenai apa? Di situ akan ada kedamaian, kebahagiaan, sukacita. Namanya keselarasan, selaras, searah, indah. Baik, next. Ya. Mazmur pasal 193 berkata bahwa, ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, seperti yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Harmoni kehidupan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan apa? Dengan apa? Dengan rukun. Ya, dengan rukun. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai harmonis berarti berbicara mengenai kedamaian, sukacita, keakraban, keselarasan dan sebagainya. Ya, next. Kita akan bahas satu persatu. Ya, harmoni kehidupan. Kalau kita berbicara mengenai harmoni kehidupan, tidak lepas dari bicara mengenai kasih. Ya, Bapak Ibu. Tidak terlepas dari yang namanya kasih. Ya, ingat kalimat saya. Kalau kita berbicara mengenai keharmonisan, harmonis dalam kehidupan, di dalam keluarga, di dalam kehidupan bertetangga, kehidupan di luar, otomatis kita berbicara mengenai kasih. Kenapa? Kalau kita berbicara mengenai kedamaian, kerukunan, keselarasan, kalau kita nggak hidup dalam kasih, omong kosong. Amin. Semuanya nggak ada artinya, Bapak Ibu. Makanya Tuhan berkata, Efesus 4:33 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kita. Nah, ini saya akan bahas hal ini. Kalau kita berbicara mengenai kasih, identik dengan pengampunan. Amin. Kalau kita bicara mengenai kasih, perhatikan baik, camkan kalimat saya, berbicara mengenai pengampunan. Kalau kita bicara mengenai pengampunan, berarti bicara mengenai action dari dalam diri Anda dan saya. Makanya Tuhan berkata, tetapi hendaklah engkau ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi engkau masih membenci saudaramu, engkau masih dendam, engkau masih kepahitan sama orang tuamu, engkau masih mengampuni orang-orang yang fitnah Anda, perhatikan baik, pada pagi hari ini sia-sia iman Anda.
terhadap Kristus. Amin. Kalau kita bicara mengenai kasih, berarti bicara mengenai pengampunan Bapak Ibu, harmoni kehidupan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan, aku mau berjuang untuk mencintai Tuhan. Aku mau memperagakan Kristus dalam kehidupan aku. Tetapi saya mau kasih tahu, kalau Anda masih menyimpan kepahitan, engkau masih dendam, masih tidak bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti Anda, saat pagi hari ini, engkau tidak berguna di hadapan Tuhan. Dalam kasih, amin. Kita peragakan, teladanilah Kristus itu seperti apa yang Kristus perbuat. Apa sih Kristus itu? Kasih. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, pemasangan diri, bla 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 dan sebagainya. Sebagai orang Kristen, banyak orang Kristen berbicara mengenai apa? Kasih, mengampuni. Tetapi ketika dia mengingat orang itu, bahkan melihat mukanya pun, dia masih tidak suka dengan orang itu. Saya mau kasih tahu. Makanya Tuhan berkata, kalau engkau mau ikut, ya nanti ada kalimat-kalimat nanti berikutnya. Kalau kita bicara mengenai harmoni kehidupan, tadi dikatakan Mazmur 133,